Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Azami TV. Oke, baik, kali ini saya akan membahas apa sajakah yang ditanyakan dokter medical check up pada saat dilakukannya pemeriksaan. Ikuti selanjutnya. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Apa saja sih yang dokter medical check up atau dokter khusus MCU ya tanyakan kepada karyawan atau staf atau calon karyawan pada saat medical check up. Oke, pertama ya, keluhan kesehatan yang mungkin dialami oleh pasien. Nah, pasti dokter menanyakan itu, keluhannya apa Pak? Misalkan keluhannya apa Mbak? Nanti dokter umum atau dokter medical check up yang berjaga di situ akan menanyakan seperti itu. Apakah ada keluhan? Atau misalkan keluhannya apa aja? Nah, disebutkan ya, karena nanti dokter akan mendeteksi keluhan tersebut apabila Anda ada keluhan pada diri Anda pada saat dilakukannya medical check up. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, riwayat kesehatan pasien termasuk gangguan kesehatan yang pernah diderita baru-baru ini atau pada masa lalu ya. Contohnya apa ya yang masa lalu, misalkan masa lalu kayak lagu ya. Masa lalu misalkan Anda pernah dioperasi usus buntu, amandel atau penyakit lainnya ya. Saya contohkan operasi usus buntu. Anda ceritakan tuh, saya pernah dioperasi usus buntu, waktunya 5 tahun yang lalu, dan sudah sehat kembali dan tidak terasa apa-apa pada saat dilakukan MCU sekarang gitu. Itu pada masa lalu ya. Misalkan pada saat ini ya, pada saat ini Anda sedang batuk-batuk atau misalkan sedang demam atau yang lainnya, silahkan ceritakan ya. Nanti dokter akan menilai seberapa tingkat keparahannya. Misalkan Anda sakit pada saat medical check up. Oke. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, riwayat operasi yang pernah dilalui pasien ya. Contohnya itu yang tadi saya sebutkan. Contohnya operasi usus buntu. Operasi usus buntu biasanya nanti akan di cek bagian kanan sebelah bawah ya. Misalkan tidak ada masalah, oke, nggak apa-apa. Nah, itu Anda wajib kasih tahu dokternya ya. Takutnya pada saat nanti pemeriksaan penunjang setelah diwawancari oleh dokter seperti itu akan ketahuan gitu. Apa aja sih riwayat sebelumnya gitu ya. Jadi kasih tahu aja. Oke, yang keempat ya, obat-obatan yang sedang dikonsumsi. Misalkan Anda mengkonsumsi obat diabetes atau misalkan mengkonsumsi obat vitamin atau yang lainnya, silakan ya. Karena pada saat medical check up itu tidak harus pada saat medical check up jangan dulu minum obat-obatan, jadi stop dulu ya 1 hari sebelum pemeriksaan medical check up ya. Nanti akan mempengaruhi tes darah ya, karena nanti pada saat pemeriksaan medical check up akan dilakukan tes laboratorium ya. Itu tesnya nanti tergantung dokter medical check upnya ya biasanya gitu. Jadi ada baiknya Anda kasih tahu ya, kalau misalkan wah saya sudah minum obat tadi pagi jam 6 dan Anda medical check up jam 9 ya. Misal obat apa nanti kasih tahu aja ke dokternya atau ke bagian petugasnya, semacam perawatnya atau staf yang lainnya seperti itu ya. Terus yang kelima, alergi terhadap obat atau makanan tertentu. Misalkan alergi terhadap obat ya, alergi gatal-gatal atau misalkan agak alergi obat amoxicillin.
alergi, misalkan alergi makanan tertentu apa, udang atau yang lainnya, Anda kasih tahu aja ke dokter bahwa saya alergi ini. Nah, ini tidak mempengaruhi ya. Anda jujur, misalkan ada penyakit apa-apa, tidak mempengaruhi hasil medical check up-nya. Yang penting Anda pada saat medical check up itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak tidak ada penyakit ya yang menular terhadap pasien atau terhadap nanti karyawan di sekitar Anda pada saat Anda bekerja gitu. Yang keenam, riwayat kesehatan keluarga. Nah, riwayat kesehatan keluarga, misalkan keluarga punya riwayat apa aja nih kesehatannya, misalkan ada tumor, misalkan ada TBC paru, ada jantung, ada stroke, misalkan apa aja, Anda kasih tahu aja kalau misalkan ada salah satu keluarga Anda seperti itu. Ini juga tidak mempengaruhi hasil medical check up yang akan ditentukan umumnya calon karyawan ya, calon caker ya, calon karyawan ya. Terus yang terakhir, gaya hidup dijalani pasien saat ini. Misalkan gaya hidupnya minuman keras, misalkan sering begadang segala macam. Nah, ini ada baiknya Anda sebelum dilakukannya medical check up ditahan terlebih dahulu, jangan seperti itu ya. Atau misalkan Anda syukur tidak pernah sama sekali seperti itu, jangan sampai ya, nanti akan mempengaruhi, sangat-sangat mempengaruhi hasilnya ya. Misalkan Anda pakai narkoba atau segala macam, nanti akan terdeteksi pada saat hasilnya diterima. Justru itu akan menutup jalan karir Anda untuk berkarir ke depannya seperti apa gitu ya. Jadi ini salah satunya prosedur dari pemeriksaan ya yang akan ditanyakan oleh dokter ya. Terus biasanya umumnya ya apa yang ditanyakan ini, apa poin-poin tersebut yang saya jelaskan umumnya disesuaikan dengan usia pasien, jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan kondisi kesehatan karyawan ya. Nah, jadi tidak belum tentu Anda ditanya ini semua yang saya jelaskan, yaitu tergantung ya yang saya sebutkan, jenis kelaminnya, jenis pekerjaannya apa, kondisi kesehatannya terhadap karyawan apa, nanti akan ada tindakan lanjutannya apabila karyawan tersebut ya sedang tidak enak badan atau sedang tidak sehat ya. Nah, ini adalah pemeriksaan tahapan awal ya dalam medical check up ya. Jadi sebelum pemeriksaan penunjang, radiologi atau laboratorium atau treadmill atau segala macam. Nah, ini biasanya tahapan awal akan sama dokter medical check up akan ditanyakan seperti ini gitu ya. Pada saat tahap ini dokter menanyakan beberapa hal kepada pasien. Jadi hal itu yang akan ditanyakan ya. Terus apalagi sih biasanya selain itu, nah dokter memeriksa nih tanda vitalnya ya. Semacam dokter akan memeriksa beberapa tanda vital, frekuensi jantung ya, denyut jantung normal adalah 60 sampai 100 kali per menit ya. Itu denyut jantung normalnya. Apabila lebih dari itu dan lebih dari itu, nanti dokter akan mempertimbangkan kembali hasilnya seperti apa ya. Selanjutnya ya alat vital ya, frekuensi pernapasan ya. Pernapasan biasanya nanti akan dideteksi lewat stetoskop ke dada ya. Itu cek pernapasan Anda. Nah, kisarannya normalnya berapa sih? Yaitu 12 sampai 20 kali per menit. Jadi silahkan Anda tes dulu nih sebelum medical check up. Pakai gini tangan ini. Nah, gitu, tangan yang gini ya, itu hitungannya 12 sampai 20 kali per menit ya. Silahkan, frekuensi pernapasan Anda bisa dideteksi sendiri atau lewat stetoskop juga bisa. Biasanya bagusnya lewat stetoskop ya. Terus suhu tubuh, rata-rata suhu tubuh normal adalah 36 sampai 37 derajat Celcius. Nah, itu biasanya pakai masa sekarang ya yang lagi ada pandemi, itu pakai apa sih namanya ya, suhu tubuh, cek suhu tubuh adalah yang ditempelkan pakai laser gitu ke kepala. Nah, itu misalkan di atas itu Anda mending sebelum
medical check up, silakan tes sendiri ya suhu tubuh Anda seperti apa. Kalau misalkan Anda tidak sehat, mending Anda minta di reschedule medical check up-nya ya. Terus tekanan darah. Nah, tekanan darah Anda akan ditensi ya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi apakah pasien menderita hipertensi atau hipotensi. Nah, tekanan darah normal adalah 90 sampai 60. Nah, itu normalnya ya. Hingga di bawah 120 per 80 mmHg. Ya, itu salah satunya. Ya. Itu salah satu pemeriksaan fisik ya. Itu salah satu pemeriksaan tanda vital ya. Nanti selanjutnya ada pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik apa? Oke, pemeriksaan fisik nanti kita bahas di part kedua ya. Sampai dengan saya akan bahas lebih detail tentang medical check up. Mungkin itu saja penjelasan dari saya sedikitnya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan komentar di bawah apabila ada pertanyaan lainnya. Jangan lupa like and subscribe, dukung channel saya selalu berkembang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.